Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa setelah kentut seseorang harus mengulang wudhu, padahal tidak ada yang terlihat keluar? Pertanyaan sederhana ini justru memicu perdebatan paling lucu antara Abu Nawas dan seorang pedagang sop tahu. Sebelum ceritanya dimulai, like dulu videonya agar makin semangat berbagi kisah lucu penuh makna. Tulis komentar pendapat Anda, tim Abu Nawas atau tim pedagang? Subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah cerdas dan menghibur lainnya. Kisah Abu Nawas kali ini bukan hanya mengundang tawa, tetapi juga menyimpan pelajaran penting tentang ilmu, adab, dan kerendahan hati. Di balik candaan ringan dan dialog kocak, ada sindiran halus bagi siapapun yang merasa paling tahu tanpa mau belajar. Tonton sampai selesai, karena jawaban Abu Nawas di awal cerita justru membuat semua orang terdiam di akhir. Pagi itu, pasar Baghdad sudah ramai sejak matahari baru naik sepenggala. Para pedagang berteriak menawarkan dagangan, unta berlalu lalang, dan pembeli sibuk menawar harga sambil mengelap keringat. Di tengah hiruk-pikuk itulah berdiri seorang pedagang kain bernama Salman. Sosok yang dikenal bukan karena ilmunya, melainkan karena suaranya yang paling lantang dan komentarnya yang selalu merasa paling benar. Salman tidak pernah duduk di majelis ilmu, tidak pernah berguru pada ulama, namun anehnya ia selalu paling semangat berbicara soal agama. Setiap kali ada topik agamaan, ia langsung angkat suara, seolah pasar adalah mimbar dan para pembeli adalah muridnya. Banyak orang sebenarnya sudah hafal tabiatnya, tapi memilih diam agar urusan jual beli tidak terganggu. Namun hari itu berbeda. Ketika Abu Nawas berjalan santai melewati pasar, dengan pakaian sederhana dan wajah tenang khasnya, Salman langsung melihat kesempatan emas. Matanya berbinar, seakan menemukan sasaran empuk untuk unjuk kepintaran. "Wahai Abu Nawas," teriak Salman keras-keras, membuat beberapa orang menoleh. "Bukankah engkau terkenal cerdas? Aku punya pertanyaan yang sejak lama mengganjal pikiranku." Abu Nawas berhenti melangkah. Ia memandang sekeliling, melihat orang-orang mulai mendekat. Dalam hati ia tersenyum kecil. Pasar, pedagang sop tahu, dan pertanyaan aneh. Lengkap sudah. Dengan suara tenang, Abu Nawas menjawab, "Silakan, wahai pedagang. Pertanyaan adalah pintu ilmu, jika diajukan dengan niat yang benar." Salman berdehem, lalu dengan nada penuh percaya diri bertanya, "Kalau seseorang kentut, mengapa ia harus berwudu lagi? Padahal tidak ada najis yang terlihat, tidak ada kotoran, bahkan tidak meninggalkan bekas apapun." Pasar mendadak hening. Beberapa pembeli saling pandang, ada yang menahan tawa, ada pula yang mengernyitkan dahi. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi cara penyampaiannya terasa menantang, seolah Salman sedang menguji Abu Nawas di depan umum. Salman melanjutkan tanpa menunggu jawaban. "Menurut logikaku, sesuatu yang tidak terlihat dan tidak mengotori apapun seharusnya tidak membatalkan wudhu. Jadi, bukankah aturan itu aneh?" Orang-orang mulai berbisik. Ada yang mengangguk-angguk, ada pula yang merasa pertanyaan itu terlalu lancang. Abu Nawas sendiri tidak langsung menjawab. Ia menatap Salman dengan tatapan tenang, lalu mengalihkan pandangan ke kerumunan pasar. Disinilah keunikan Abu Nawas terlihat. Ia tidak terburu-buru membantah, tidak langsung memberi ceramah, dan tidak pula meninggikan suara. Ia justru tersenyum tipis, seolah pertanyaan itu bukan serangan, melainkan hiburan kecil di pagi hari. Dalam hati Abu Nawas berkata, pertanyaan ini bukan tentang wudhu, melainkan tentang kesombongan yang dibungkus rasa ingin tahu. Abu Nawas lalu menarik napas pelan. Ia tahu, apapun jawabannya nanti, harus disampaikan dengan cara yang mendidik tanpa menggurui, meluruskan tanpa mempermalukan, dan tentu saja, menghibur, agar pesan sampai tanpa membuat hati terluka. Sementara itu, Salman berdiri dengan dada membusung, yakin bahwa pertanyaannya tak akan mudah dijawab. Ia merasa telah menjebak Abu Nawas di hadapan banyak orang. Namun ia lupa satu hal penting. Abu Nawas bukan hanya cerdas, tapi juga ahli membalik keadaan dengan senyum dan akal sehat. Dan di titik inilah, tanpa disadari siapapun, perdebatan lucu yang akan mengajarkan makna ilmu dan adab itu pun resmi dimulai. Setelah pertanyaannya menggema di pasar, Salman si pedagang kain berdiri semakin tegap. Wajahnya tampak puas, seolah ia baru saja melempar teka-teki yang tak mungkin dipecahkan. Beberapa orang mulai mendekat, bukan karena ingin membeli kain, melainkan karena penasaran dengan kelanjutan perdebatan yang tiba-tiba berubah menjadi tontonan gratis. Salman mengibas-ngibaskan kain dagangannya, lalu berkata lantang, "Lihatlah, aku ini orang dagang, bukan ulama. Tapi aku memakai akal sehat.
Agama pasti masuk akal, bukan? Beberapa orang mengangguk pelan, sementara yang lain menahan senyum. Abu Nawas tetap diam, hanya menyilangkan tangan dan mendengarkan dengan saksama. Diamnya Abu Nawas justru membuat Salman semakin percaya diri. Coba pikir, lanjut Salman, kalau tangan terkena debu saja belum tentu batal wudhu. Lalu mengapa angin kecil yang lewat begitu saja malah dianggap membatalkan? Ini sungguh tidak sejalan dengan logika. Salman berbicara panjang lebar, memutar-mutar logikanya sendiri. Ia menganggap logika pribadinya sebagai ukuran kebenaran. Semakin lama ia berbicara, semakin jelas bahwa yang ia cari bukan jawaban, melainkan pengakuan bahwa dirinya pintar. Abu Nawas mengangguk-angguk kecil, bukan tanda setuju, melainkan tanda memahami arah pembicaraan. Ia melihat bagaimana Salman mencampur-adukan antara akal, aturan, dan perasaan paling tahu. Dalam hati Abu Nawas tersenyum. Orang seperti ini, kalau diluruskan keras-keras, justru makin keras kepalanya, pikirnya. Seorang pembeli tua tiba-tiba berbisik, "Wahai Salman, berhati-hatilah berbicara." Namun Salman malah tertawa kecil. "Aku hanya berpikir, bukankah berpikir itu dianjurkan?" Abu Nawas akhirnya membuka suara, dengan nada ringan dan bersahabat. "Benar, berpikir itu dianjurkan. Tapi berpikir juga butuh arah, agar tidak tersesat oleh kesimpulan sendiri." Kalimat itu membuat beberapa orang tersenyum, tapi Salman belum merasa tersentuh. Ia malah menjawab cepat, "Justru aku sedang menunjukkan arah. Aku ingin aturan agama bisa dijelaskan dengan masuk akal." Abu Nawas tidak membantah. Ia tahu, bab ini bukan waktunya memberi jawaban, melainkan membiarkan kesombongan berbicara hingga kelelahan sendiri. Maka ia kembali diam, membuat Salman semakin bersemangat. "Kalau semua hal harus diterima tanpa dipikir, apa gunanya akal?" kata Salman sambil mengangkat alis. "Menurutku, wudhu batal karena kentut itu hanyalah kebiasaan lama yang diteruskan tanpa dipahami." Kerumunan mulai gelisah. Ada yang ingin tertawa, ada pula yang merasa Salman sudah terlalu jauh. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia memandang Salman dengan tatapan penuh kesabaran, seperti seorang guru yang membiarkan muridnya menyelesaikan kesalahan berpikirnya sendiri. Dalam diamnya, Abu Nawas sebenarnya sedang menyusun satu hal penting, cara menjelaskan perbedaan antara logika manusia dan aturan ibadah tanpa membuat Salman merasa dipermalukan. Akhirnya Abu Nawas berkata pelan, namun jelas terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. "Wahai Salman, tidak semua yang masuk akal itu menjadi aturan, dan tidak semua aturan dibuat untuk memuaskan logika." Salman terdiam sesaat. Kalimat itu sederhana, tapi terasa seperti kerikil kecil yang masuk ke sandal. Tidak menyakitkan, namun mengganggu langkah. Orang-orang mulai menyadari bahwa perdebatan ini bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang cara memahami ilmu dengan rendah hati. Namun Salman belum menyerah. Ia masih merasa punya banyak alasan untuk membuktikan dirinya benar. Setelah Salman mengucapkan kalimat terakhirnya, suasana pasar berubah. Kerumunan yang tadinya riuh kini lebih teratur, seolah semua telinga sedang menunggu satu hal, jawaban Abu Nawas. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Abu Nawas tampak menghela napas pelan, lalu mengerutkan dahi, seakan benar-benar kebingungan. Gumam Abu Nawas sambil menatap tanah. Orang-orang saling pandang. Ada yang berbisik, "Apa Abu Nawas kehabisan jawaban?" Salman melihat kesempatan itu dan tersenyum tipis. Dalam hatinya ia merasa unggul. "Kenapa engkau diam saja, wahai Abu Nawas?" katanya, setengah mengejek. "Bukankah pertanyaanku sangat sederhana?" Abu Nawas mengangkat kepala perlahan. Wajahnya tetap tenang, bahkan tampak polos. "Aku bukan diam karena tidak tahu," katanya santai. "Aku hanya sedang mencoba memahami cara berpikirmu." Jawaban itu membuat sebagian orang tersenyum, sementara Salman mengernyit. Abu Nawas lalu melangkah satu langkah mendekat, masih dengan gaya seolah-olah ia benar-benar bingung. "Engkau mengatakan bahwa sesuatu yang tidak terlihat tidak berpengaruh. Benar?" tanya Abu Nawas. Salman mengangguk cepat. "Tentu saja. Itu logis." Abu Nawas mengangguk berulang kali, lalu bertanya lagi dengan nada polos. "Kalau begitu, apakah menurutmu niat juga tidak penting? Niat kan tidak terlihat." Kerumunan langsung bereaksi. Ada yang tertawa kecil, ada pula yang mulai menyadari arah pembicaraan. Salman terdiam sesaat, lalu menjawab agak ragu. "Niat itu berbeda." "Ah, berbeda?
potong Abu Nawas dengan wajah heran. Bukankah sama-sama tidak terlihat? Pasar mulai dipenuhi senyum dan tawa tertahan. Abu Nawas tetap menjaga wajah polosnya, seolah pertanyaannya benar-benar lahir dari kebingungan tulus. Abu Nawas melanjutkan, kalau sesuatu harus terlihat agar dianggap berpengaruh, maka niat, keikhlasan, dan kesabaran seharusnya tidak penting. Padahal justru itulah inti ibadah. Salman mulai gelisah. Ia tidak menyangka logikanya akan dibalik dengan cara sesederhana itu. Namun ia masih berusaha bertahan. Yang aku maksud bukan itu, katanya cepat. Aku hanya membahas hal yang membatalkan wudhu. Abu Nawas mengangguk cepat. Oh, maaf. Aku salah paham, katanya sambil tersenyum. Jadi, engkau membatasi logikamu hanya pada bagian yang kau anggap cocok. Kerumunan tak lagi menahan tawa. Beberapa orang tertawa lepas, bukan untuk merendahkan Salman, tetapi karena kecerdikan Abu Nawas yang menyentil tanpa menyakiti. Abu Nawas lalu berpura-pura mengingat sesuatu. Oh iya, katanya, bau juga tidak terlihat. Tapi kalau ada yang menyengat, semua orang tahu itu nyata. Tawa kembali pecah, kali ini lebih keras. Salman memerah wajahnya, sementara Abu Nawas tetap berbicara dengan nada ringan dan bersahabat. Wahai Salman, lanjut Abu Nawas, aku hanya ingin tahu, apakah engkau yakin bahwa ukuran kebenaran adalah apa yang bisa kau lihat dan kau pahami sendiri? Pertanyaan itu menggantung di udara. Salman membuka mulut, tapi tidak langsung menemukan jawaban. Untuk pertama kalinya sejak perdebatan dimulai, ia kehilangan kelancaran bicara. Abu Nawas tidak menekan. Ia justru mundur selangkah, memberi ruang. Tenang saja, katanya. Aku juga sedang belajar memahami cara berpikir manusia. Orang-orang mulai menyadari bahwa Abu Nawas tidak sedang mengalah, melainkan sedang menggiring. Pura-pura bingungnya bukan tanda kelemahan, melainkan strategi halus untuk membuka celah dalam logika Salman. Dan di titik inilah, tanpa suara keras dan tanpa kata kasar, kepercayaan diri Salman mulai goyah. Ia belum kalah, tapi ia juga tidak lagi merasa menang. Setelah kebingungan mulai terlihat di wajah Salman, Abu Nawas tahu inilah saat yang tepat untuk melangkah lebih jauh. Ia tidak ingin mempermalukan, apalagi mematahkan dengan kata-kata keras. Cara Abu Nawas selalu sama, membiarkan akal lawan berpikir sendiri melalui perumpamaan yang sederhana. Abu Nawas menoleh ke sekitar pasar. Pandangannya berhenti pada deretan pedagang dan pembeli yang berlalu lalang. Ia lalu berkata dengan nada santai, seolah hanya sedang mengobrol biasa. Wahai Salman, ujarnya, aku ingin bertanya satu hal lagi. Jangan khawatir, bukan soal wudhu. Salman menghela napas lega. Baiklah, tanyakan. Abu Nawas menunjuk arah salah satu sudut pasar, tempat seorang penjaga berdiri di depan gudang penyimpanan barang. Jika engkau melihat penjaga itu berdiri diam, tidak bergerak, tidak berbicara, apakah menurutmu ia sedang bekerja atau hanya berdiri tanpa guna? Salman menjawab cepat, tentu saja ia bekerja. Ia menjaga. Abu Nawas tersenyum. Padahal, ia tidak memindahkan barang, tidak mengangkat apapun, bahkan mungkin tidak melakukan apa-apa yang terlihat. Kerumunan mulai menangkap maksud perumpamaan itu. Abu Nawas melanjutkan, pekerjaannya bukan pada apa yang terlihat, melainkan pada tugas yang ia emban. Salman terdiam. Ia mulai merasakan bahwa arah pembicaraan ini semakin menyempitkan ruang geraknya. Abu Nawas lalu mengubah perumpamaan. Sekarang bayangkan rumahmu. Jika pintu rumah dibiarkan terbuka, meski tidak ada pencuri yang masuk, apakah engkau akan berkata, tidak apa-apa, toh belum ada yang hilang? Salman menggeleng pelan. Tentu tidak. Itu berbahaya. Abu Nawas mengangguk puas. Padahal bahayanya belum terlihat, belum terjadi, bahkan mungkin tidak akan terjadi hari itu. Beberapa orang mulai tersenyum lebar. Ada yang bertepuk tangan pelan. Abu Nawas melanjutkan dengan nada ringan, namun penuh makna. Begitu pula dengan wudhu, katanya. Bukan soal apa yang terlihat, melainkan ketaatan pada aturan yang menjaga ibadah tetap utuh. Salman kini benar-benar diam. Ia mencoba mencari celah untuk menyanggah, namun setiap perumpamaan terasa masuk akal dan tidak bisa dibantah. Abu Nawas lalu menambahkan satu perumpamaan terakhir, kali ini dengan sentuhan humor khasnya. Kalau engkau menjual kain, katanya sambil menunjuk lapak Salman, dan pembeli menawar dengan senyum manis tapi tidak membawa uang, apakah senyum itu cukup untuk membayar kainmu?
Orang-orang tertawa. Salman ikut tersenyum kecut. Tentu tidak, jawabnya. Padahal senyum itu terlihat, kata Abu Nawas. Sedangkan uang seringkali tersembunyi di dalam kantong. Tawa kembali pecah. Perumpamaan itu sederhana, lucu, dan tepat sasaran. Abu Nawas menutup rangkaian perumpamaannya dengan suara tenang. Wahai Salman, ibadah tidak selalu diukur dengan apa yang tampak oleh mata. Ada aturan yang dibuat bukan untuk memuaskan logika, tetapi untuk melatih ketaatan dan disiplin hati. Kerumunan kini sepenuhnya berpihak pada kebijaksanaan, bukan pada perdebatan. Salman menunduk, bukan karena dipaksa, melainkan karena mulai memahami. Pasar Baghdad kembali riuh. Namun kali ini dengan tawa ringan dan anggukan setuju. Tidak ada cemoohan, tidak ada ejekan. Yang ada hanyalah rasa kagum pada cara Abu Nawas menjelaskan hal rumit dengan bahasa yang sederhana. Setelah rangkaian perumpamaan Abu Nawas disampaikan dengan tenang, suasana pasar Baghdad berubah drastis. Ketegangan yang sejak pagi menggantung di udara perlahan mencair, digantikan oleh tawa ringan yang menyebar dari satu sudut ke sudut lain. Orang-orang tidak tertawa untuk mengejek, melainkan karena merasa baru saja menyaksikan kecerdikan yang jarang terlihat. Seorang pembeli muda menepuk bahu temannya sambil tertawa. Baru kali ini aku ke pasar dapat ilmu bonus, katanya. Yang lain menimpali, dan tanpa bayar apapun. Tawa semakin ramai. Bahkan beberapa pedagang yang awalnya bersikap acuh kini ikut tersenyum lebar. Abu Nawas sendiri tidak tertawa berlebihan. Ia hanya berdiri dengan senyum tipis, seolah berkata, tawa boleh, tapi pelajaran jangan hilang. Salman berdiri di balik lapaknya. Wajahnya merah antara malu dan bingung. Untuk pertama kalinya, ia merasa kata-katanya sendiri tidak lagi terdengar gagah. Ia mencoba tertawa kecil agar tidak terlihat kalah, namun tawanya terdengar kering. Ah, kalian ini, kata Salman mencoba bercanda. Aku hanya bertanya, bukan bermaksud apa-apa. Abu Nawas menangkap perubahan nada itu. Ia tahu, ini bukan saat untuk menyerang, melainkan saat membiarkan kesadaran tumbuh perlahan. Maka ia berkata dengan nada ringan, bertanya itu baik. Yang kurang baik adalah ketika pertanyaan berubah menjadi penghakiman. Kalimat itu disambut anggukan banyak orang. Salman terdiam, menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya kembali. Kali ini suaranya tidak lagi lantang. Jadi menurutmu, katanya pelan, logikaku keliru. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia memandang kerumunan pasar, lalu kembali ke Salman. Bukan keliru, katanya. Hanya belum lengkap. Jawaban itu mengejutkan Salman. Ia menyangka akan dibantah keras, namun justru mendapat jawaban yang lembut. Orang-orang kembali tersenyum. Beberapa bahkan bertepuk tangan pelan, menghargai sikap Abu Nawas yang tidak mempermalukan siapapun. Salman menghela napas panjang. Selama ini aku merasa cukup dengan apa yang kupikirkan sendiri, katanya jujur. Rupanya aku terlalu percaya pada suaraku sendiri. Tawa kecil terdengar lagi, kali ini lebih hangat. Seorang pedagang tua berkata dari kejauhan. Suara paling keras memang sering merasa paling benar. Kalimat itu disambut gelak tawa ringan. Salman tersenyum pahit, namun tidak marah. Ia justru mengangguk, mengakui kebenaran kata-kata itu. Abu Nawas melangkah sedikit mendekat. Ilmu itu seperti pasar ini, katanya sambil menatap sekeliling. Semakin banyak yang kita lihat, semakin kita sadar bahwa masih banyak yang belum kita miliki. Kerumunan terdiam sejenak, mencerna kalimat itu. Tawa memang masih ada, tapi kini bercampur dengan rasa hormat dan pemahaman. Salman menatap kain-kain dagangannya, lalu kembali memandang Abu Nawas. Seandainya aku mau belajar sejak dulu, katanya pelan, mungkin aku tidak akan berbicara setinggi ini. Abu Nawas tersenyum. Belajar tidak pernah terlambat, katanya. Yang terlambat hanyalah kesombongan yang dibiarkan terlalu lama. Pasar kembali hidup seperti biasa. Orang-orang mulai kembali menawar barang, unta berjalan perlahan, dan suara pedagang kembali terdengar. Namun satu hal berubah. Salman tidak lagi berbicara paling keras. Ia lebih banyak mendengarkan. Suasana pasar mulai kembali normal. Orang-orang sudah kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Namun bagi Salman, hari itu belum benar-benar berlalu. Ia masih berdiri di balik lapaknya, memandangi Abu Nawas yang belum juga beranjak pergi. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, bukan kemarahan, melainkan rasa malu bercampur penasaran.
Abu Nawas menyadari tatapan itu. Ia mendekat perlahan, tidak dengan langkah menggurui, tetapi dengan sikap seorang teman yang ingin berbagi. Ia tahu, saat inilah kata-kata yang paling sederhana justru akan paling mengena. "Wahai Salman," kata Abu Nawas dengan suara rendah, "bolehkah aku menyampaikan satu kalimat saja?" Salman mengangguk pelan. "Silakan." Abu Nawas tidak langsung bicara. Ia menatap kain-kain yang tersusun rapi, lalu berkata, "Engkau pandai menata daganganmu. Warnanya serasi, lipatannya rapi. Itu tanda engkau menghargai pekerjaanmu." Salman terkejut. Ia tidak menyangka akan dipuji di tengah perasaan canggung seperti itu. "Terima kasih," katanya singkat. Abu Nawas melanjutkan, "Namun ada satu hal yang sering terlupa oleh banyak orang, termasuk aku dulu." Salman kini benar-benar mendengarkan. "Ilmu," kata Abu Nawas pelan, "juga perlu ditata. Jika tidak, ia akan berserakan dan membuat kita tersandung oleh pikiran kita sendiri." Kalimat itu jatuh pelan, tapi terasa berat. Salman menunduk. Tidak ada tawa kali ini. Tidak ada sorak. Hanya keheningan yang membuat kata-kata itu semakin jelas. Abu Nawas lalu berkata lagi, "Orang yang benar-benar berilmu biasanya lebih banyak bertanya pada dirinya sendiri, daripada menjawab pertanyaan orang lain." Salman menghela napas panjang. "Selama ini aku merasa bicara adalah tanda kepintaran," katanya lirih. "Ternyata diam bisa jauh lebih bijak." Abu Nawas tersenyum. "Diam bukan berarti tidak tahu," katanya. "Kadang itu tanda bahwa seseorang sedang menjaga lisannya." Beberapa pedagang di sekitar yang mendengar percakapan itu ikut terdiam. Tidak ada yang menyela. Semua merasakan bahwa ini bukan lagi tontonan, melainkan pelajaran hidup. Abu Nawas kemudian menambahkan, dengan nada yang tetap lembut, "Ilmu agama itu seperti air. Jika wadahnya rendah hati, air akan tenang dan bermanfaat. Jika wadahnya kesombongan, air akan tumpah dan sia-sia." Salman menutup mata sejenak. Kata-kata itu seperti menyentuh sisi dirinya yang selama ini ia abaikan. Ia membuka mata, lalu menatap Abu Nawas dengan pandangan berbeda, bukan lagi sebagai lawan debat, melainkan sebagai guru. "Aku paham sekarang," katanya pelan. "Bukan pertanyaanku yang salah, tetapi caraku bertanya." Abu Nawas mengangguk. "Dan bukan logikamu yang buruk," tambahnya, "tetapi kesediaanmu untuk belajar yang selama ini tertutup oleh rasa paling tahu." Kalimat itu adalah tamparan paling halus. Tidak menyakitkan, tidak mempermalukan, namun cukup kuat untuk membangunkan kesadaran. Salman menarik napas dalam-dalam. "Hari ini aku belajar lebih banyak daripada bertahun-tahun berdagang," katanya jujur. Abu Nawas tersenyum lebar. "Berarti hari ini adalah hari yang baik," katanya ringan. Angin pasar berhembus pelan. Debu-debu beterbangan, namun hati Salman terasa lebih bersih dari sebelumnya. Ia tidak merasa kalah, justru merasa ditolong. Setelah percakapan yang menenangkan itu, suasana pasar Baghdad terasa berbeda. Tidak ada lagi riuh tawa berlebihan, tidak pula ketegangan. Yang tersisa hanyalah rasa hangat, seolah pasar baru saja melewati hujan kecil yang membersihkan debu-debu lama. Salman berdiri lebih lama di lapaknya, tidak lagi sibuk menawarkan dagangan dengan suara keras seperti biasanya. Ia memandangi orang-orang yang berlalu lalang dengan tatapan baru. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu membuktikan apapun. Tidak perlu menunjukkan kepintaran, tidak perlu menang dalam perdebatan. Perasaan itu aneh, tapi justru menenangkan. Salman kemudian memanggil Abu Nawas dengan suara pelan. "Wahai Abu Nawas." Abu Nawas berhenti melangkah dan menoleh. "Ada apa?" Salman menghela napas, lalu berkata dengan jujur, "Selama ini aku terlalu cepat berbicara. Aku mengira bertanya dengan suara keras akan membuatku terlihat pintar." Abu Nawas tersenyum, tidak menyela. "Aku baru sadar," lanjut Salman, "bahwa aku bertanya bukan untuk mencari kebenaran, melainkan untuk mencari pembenaran." Kalimat itu keluar tanpa paksaan. Beberapa pedagang di sekitar ikut terdiam, merasa tersentuh oleh kejujuran itu. Mengakui ketidaktahuan di tengah keramaian bukan hal mudah, apalagi bagi orang yang terbiasa merasa paling benar. Abu Nawas berkata pelan, "Kesadaran seperti itu adalah pintu yang jarang terbuka." Salman mengangguk. "Jika aku boleh jujur," katanya, "aku sebenarnya malu karena aku belum pernah benar-benar belajar. Aku hanya mendengar potongan-potongan,
lalu menyusunnya sendiri. Abu Nawas tersenyum kecil. Itu bukan kesalahan, katanya. Kesalahan baru terjadi jika seseorang menolak belajar setelah menyadarinya. Salman terdiam sejenak, lalu bertanya dengan nada berbeda dari sebelumnya. Lebih rendah, lebih tenang. Lalu, apa yang seharusnya kulakukan? Pertanyaan itu terasa sederhana, namun maknanya besar. Bukan lagi pertanyaan untuk berdebat, melainkan permintaan arah. Abu Nawas menjawab tanpa panjang lebar. Mulailah dengan mendengar lebih banyak daripada berbicara. Salman tersenyum kecil. Kelihatannya sulit bagiku, katanya sambil tertawa pelan. Abu Nawas ikut tertawa ringan. Setiap kebiasaan lama memang sulit dilepas, ujarnya. Tapi justru disitulah nilainya. Beberapa orang di sekitar ikut tersenyum. Tawa kecil terdengar, bukan tawa ejekan, melainkan tawa yang lahir dari kelegaan. Salman tidak lagi menjadi tontonan, melainkan bagian dari pelajaran bersama. Salman lalu berkata dengan suara mantap, "Hari ini aku belajar bahwa mengakui tidak tahu ternyata tidak membuatku kecil. Justru membuat dadaku lebih lapang." Abu Nawas mengangguk. Karena ilmu tidak datang kepada orang yang merasa penuh, katanya. Ia datang kepada mereka yang menyediakan ruang. Salman memandang lapaknya, lalu berkata, "Mungkin mulai besok aku akan lebih sering bertanya kepada orang yang tepat, bukan berbicara di tempat yang salah." Abu Nawas tersenyum puas. Itu keputusan yang bijak. Angin berhembus pelan. Suara pasar kembali normal. Namun ada satu perubahan nyata. Salman kini lebih banyak mendengarkan. Ketika ada pembeli bertanya, ia menjawab seperlunya. Ketika topik agama muncul, ia memilih diam dan tersenyum. Matahari mulai condong ke barat. Bayangan kios-kios pasar memanjang, menandakan hari hampir berakhir. Aktivitas jual beli masih berlangsung, namun tidak sepadat pagi tadi. Di tengah suasana yang mulai tenang itu, Abu Nawas melangkah perlahan meninggalkan pasar Baghdad. Langkahnya ringan, seolah beban apapun telah ditinggalkan di belakang. Ia tidak menoleh untuk memastikan apakah orang-orang masih memperhatikannya. Bagi Abu Nawas, yang terpenting bukan dikenang sebagai pemenang perdebatan, melainkan meninggalkan pemahaman tanpa meninggalkan luka. Beberapa orang memperhatikan kepergiannya. Seorang pedagang sayur berbisik kepada temannya. Orang itu datang tanpa berteriak, pergi tanpa pamer, tapi ucapannya tinggal lama di kepala. Temannya mengangguk. Benar. Baru kali ini aku melihat seseorang menang tanpa membuat orang lain kalah. Sementara itu, Salman masih berdiri di lapaknya. Ia melihat punggung Abu Nawas menjauh, lalu menundukkan kepala. Ia tidak merasa ditinggalkan, justru merasa dititipi tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menjaga lisannya dan memperbaiki sikapnya. Salman memanggil seorang pembeli yang hendak pergi. "Silakan, lihat dulu kainnya. Kalau cocok, kita bicarakan baik-baik." Nada suaranya berbeda, tidak lagi terburu-buru, tidak lagi penuh tekanan. Pembeli itu tersenyum dan mendekat. Perubahan kecil, namun nyata. Seorang anak kecil yang sejak tadi menyimak kejadian pagi itu, mendekati ayahnya dan bertanya polos. "Ayah, kenapa orang-orang tadi tertawa, lalu diam?" Ayahnya tersenyum dan menjawab, "Karena mereka belajar sesuatu." Tawa itu pintunya, diam itu tempat masuknya pelajaran. Di sudut lain pasar, beberapa orang masih membicarakan kejadian itu. Namun pembicaraan mereka bukan tentang siapa yang kalah atau menang, melainkan tentang cara berbicara yang baik, cara bertanya yang benar, dan pentingnya rendah hati dalam memahami agama. Abu Nawas berhenti sejenak di ujung pasar. Ia menatap langit yang mulai berubah warna. Dalam hatinya, ia bersyukur, bukan karena berhasil membungkam seseorang, tetapi karena berhasil menumbuhkan kesadaran tanpa memicu perlawanan. Sebelum benar-benar pergi, Abu Nawas mengucapkan satu kalimat pelan, yang kebetulan terdengar oleh beberapa orang terdekat. Ilmu itu bukan untuk membuat kita terlihat tinggi, tapi untuk membantu kita menunduk dengan benar. Kalimat itu sederhana, tidak disertai nasihat panjang. Namun justru karena kesederhanaannya, kalimat itu terasa menempel kuat di ingatan. Hari itu, pasar Baghdad kembali seperti biasa. Namun bagi banyak orang, tidak ada yang benar-benar sama. Mereka pulang membawa barang dagangan, tapi juga membawa cara pandang baru. Salman menutup lapaknya menjelang sore. Ia menghela napas panjang, bukan karena lelah, melainkan karena lega. "Besok," katanya dalam hati, "aku akan lebih banyak mendengar."
Dan begitulah kisah Abu Nawas hari itu berakhir. Tanpa sorak-sorai, tanpa tepuk tangan berlebihan. Hanya senyum, tawa ringan, dan pelajaran yang tumbuh diam-diam di tengah pasar. Karena pada akhirnya, kebijaksanaan sejati tidak pernah memaksa untuk didengar. Ia cukup hadir, dan orang-orang akan mencari sendiri. Dari kisah ini, kita belajar bahwa agama bukan bahan pamer kepintaran, melainkan ladang untuk belajar dan memperbaiki diri. Tertawa boleh, bercanda silakan, tapi rendah hati tetap yang utama. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton kisah Abu Nawas ini hingga akhir. Semoga cerita sederhana namun penuh makna ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberi pelajaran berharga tentang kerendahan hati, cara berpikir yang bijak, dan pentingnya belajar dengan adab. Jika kisah ini membuat Anda tersenyum, tertawa ringan, atau bahkan merenung sejenak, jangan lupa tekan tombol like sebagai dukungan. Silakan tulis komentar pendapat Anda. Bagian mana yang paling berkesan menurut Anda? Dan tentu saja, subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif, lucu, dan penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga hari Anda penuh kebaikan, dan semoga kita semua termasuk orang yang terus belajar tanpa merasa paling tahu.